Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Jumat tanggal 30 bulan Januari tahun ke-2026. Pelajaran kita hari ini merupakan pendalaman dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pendalaman ini dibuka dengan pernyataan Ellen G. White yang sangat kuat bahwa orang yang akan berdiri paling dekat dengan Kristus adalah mereka yang paling banyak minum dari roh kasih-Nya yang rela berkorban. Kasih yang dimaksud bukan kasih yang sentimental, melainkan kasih yang menyangkal diri, tidak mencari keuntungan pribadi, tidak memegahkan diri, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih inilah, saudara-saudara, yang mendorong seseorang untuk hidup sepenuhnya bagi Kristus. Bahkan ketika hal itu menuntut pengorbanan total. Standar kedekatan dengan Kristus ternyata bukan prestasi rohani yang tampak, melainkan kedalaman karakter yang dibentuk oleh kasih ilahi. Dengan demikian, kedewasaan rohani diukur dari sejauh mana hidup seseorang mencerminkan kasih Kristus yang rela berkorban. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roh kasih yang mengorbankan diri ini terlihat jelas dalam kehidupan Rasul Paulus yang dapat berkata dengan keyakinan penuh bahwa hidupnya adalah Kristus dan kematiannya adalah keuntungan. Paulus memahami bahwa seluruh keberadaan dirinya, baik hidup maupun mati, adalah sarana untuk memuliakan Kristus. Hidupnya menjadi kesaksian aktif tentang siapa Kristus itu. Sementara kematiannya kelak akan menjadi kesaksian tentang kuasa anugerah-Nya. Perspektif ini menunjukkan bahwa pusat kehidupan Kristen bukanlah kenyamanan pribadi, melainkan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, dalam terang ini, penderitaan dan pengorbanan tidak lagi dipandang sebagai kerugian, melainkan sebagai alat Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Saudara-saudara terkasih, kutipan berikutnya membawa kita kepada realitas yang lebih serius, yaitu bahwa waktu ujian besar akan datang atas setiap jiwa. Ellen G. White dengan tegas memperingatkan bahwa mereka yang secara perlahan menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebiasaan dunia akan menemukan bahwa menyerah kepada kuasa yang menentang Allah terasa lebih mudah daripada berdiri setia. Proses ini jarang terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui kompromi kecil yang berulang dan tampak tidak berbahaya. Ketika prinsip demi prinsip dikorbankan, kepekaan rohani pun tumpul, Bapak Ibu. Akhirnya, saudara, kesetiaan kepada Allah digantikan oleh keinginan untuk menghindari penderitaan dan penolakan. Bapak Ibu yang terkasih, namun pendalaman ini tidak berhenti pada peringatan, melainkan juga menghadirkan pengharapan yang penuh kuasa. Ketika pemisahan antara yang sejati dan yang palsu menjadi jelas, umat Allah yang tersembunyi akan tampil dengan keberanian yang baru. Mereka yang sebelumnya lemah dan ragu-ragu akan dikuatkan oleh Roh Kudus dan menjadi berani seperti Daud. Bapak Ibu, semakin gelap kondisi dunia, semakin terang kesaksian umat Tuhan akan bersinar. Meskipun penganiayaan meningkat, janji kemenangan dalam nama Yesus tetap pasti dan tidak tergoyahkan. Saudara yang terkasih, menyerah pada tuntutan dunia dapat muncul dalam bentuk kompromi nilai, pencarian kenyamanan, atau penyesuaian ajaran demi penerimaan sosial. Hal ini Bapak Ibu
tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat membentuk budaya gereja yang kehilangan keberanian profetis. Firman Tuhan menegaskan bahwa menghormati Allah berarti menempatkan Dia sebagai pusat kehidupan dan ketaatan. Memberikan kemuliaan kepada Allah bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan penyerahan hidup yang nyata dan konsisten. Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan untuk pelajaran hari ini, bahwa keselamatan dan kesetiaan tidak dapat dipisahkan dari hubungan kasih yang hidup dengan Kristus. Mengerjakan keselamatan bukanlah usaha manusia untuk menyelamatkan diri, melainkan respons aktif terhadap anugerah Allah yang bekerja di dalam kita. Ketika kasih Kristus memenuhi hati, ketaatan tidak menjadi beban legalistis, melainkan buah alami dari hubungan yang intim dengannya. Di tengah ujian akhir zaman, Bapak Ibu, hanya karakter yang dibentuk oleh kasih yang rela berkorban yang akan bertahan. Oleh karena itu, panggilan kita hari ini adalah hidup sepenuhnya bagi Kristus. Agar baik hidup maupun mati, kita sungguh-sungguh memuliakan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.